Perkenalkan, nama saya Chandra Surya Yubawa dengan NIM G002419 dari kelompok A8 dengan ASLab Mas Rifan. Di sini saya akan membuat video mengenai praktikum anatomi 2.2. Baik, langsung saja saya mulai dengan membaca soal. Jelaskan mengenai anatomi respiratorius superior. Baik, bisa dilihat di sini sudah ada preparatnya, tapi saya akan jelaskan dulu definisi. Traktus respiratorius superior merupakan bagian atas dari saluran pernafasan yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari lingkungan ke paru-paru. Traktus respiratorius superior ini dimulai dari hidung atau nares externus dan berakhir di laring. Untuk komponen traktus respiratorius superior, yang pertama itu ada kavitas nasi atau rongga hidung. Fungsinya itu untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Berperan dalam penciuman juga. Nah, di bagian ini tuh ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu vestibulum nasi. Ini merupakan bagian paling depan, dilapisi oleh kulit dan rambut. Lalu ada kavitas nasi propria, merupakan ruang utama rongga hidung, dilapisi mukosa respiratorik. Lalu ada konkai nasi. Ini merupakan 3 lipatan tulang, superior, media, dan inferior, yang akan memperluas permukaan mukosa dan memperlambat aliran udara. Lalu ada meatus, merupakan saluran di bawah tiap konkai. Lalu ada septum nasi, merupakan pemisah antara rongga hidung kanan dan kiri. Struktur yang kedua itu ada sinus paranasales atau rongga sinus. Fungsinya itu untuk mengurangi berat tulang tengkorak. Lalu resonansi suara untuk membantu pemanasan dan pelembapan udara. Nah, di sini tuh ada beberapa tipe sinus. Yang pertama sinus frontalis, maxillaris, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Terus struktur selanjutnya itu ada nasofaring, merupakan bagian faring yang berhubungan dengan hidung. Lokasinya itu ada di belakang kavitas nasi, atas palatum mole atau yang di langit-langit lunak itu. Terus fungsinya untuk menyalurkan udara dari hidung ke orofaring. Struktur pentingnya itu ada yang pertama tonsila pharyngealis atau adenoid yang struktur di atap nasofaring. Lalu ada tuba auditiva atau eustachian tuba. Ini membuka dinding lateral yang akan menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah atau auris media. Lalu ada orofaring. Orofaring ini lokasinya di belakang rongga mulut, dari palatum mole hingga ujung epiglotis. Fungsinya sebagai saluran udara dan makanan. Struktur pentingnya itu ada tonsila palatina atau amandel. Jika terjadi peradangan di sana bisa disebut dengan tonsilitis. Lalu selanjutnya ada laryngofaring. Lokasinya itu ada di bawah orofaring dan di belakang laring. Fungsinya itu sebagai persimpangan antara saluran makanan yang akan menuju esofagus dan juga saluran nafas yang akan menuju ke laring. Terus selanjutnya ada laring yang terakhir. Lokasinya itu di depan laryngofaring yang akan menghubungkan faring ke trakea. Fungsinya seperti menyalurkan udara ke trakea, menghasilkan suara atau fungsi fonasi melalui plika vokalis. Lalu mencegah makanan masuk ke saluran nafas, yang dimana nanti di situ fungsi utama dari epiglotis yang ada di laring. Untuk komponen utamanya banyak tersusun dari kartilago seperti kartilago tiroidea, lalu kartilago cricoidea, kartilago arytenoidea, dan epiglotis. Nah, epiglotis ini yang merupakan katup yang akan menutup laring saat menelan supaya makanan itu nggak masuk ke saluran pernafasan. Selanjut ke soal berikutnya mengenai, kita baca dulu soalnya, jelaskan mengenai anatomi jantung. Oke, kita bahas dari letak anatomisnya dulu. Jadi jantung ini terletak di kavitas torakis di bagian mediastinum medius.
mediastinum inferior medius. Nah, jantung ini dilekatkan oleh beberapa ligamentum ke beberapa struktur di sekitarnya. Seperti pada corpus sternii dilekatkan oleh sternopericardiaka, dengan processus sipoideus dilekatkan oleh ligamentum sipopericardiaka, dengan diafragma dilekatkan oleh ligamentum pericardioprenica, lalu dengan vertebrae dilekatkan oleh ligamentum vertebropericardiaka. Lalu kita masuk ke batas-batas jantung. Batas kanan atas itu ada di SIC2 linea parasternalis dextra, batas kiri atas itu ada di SIC2 linea parasternalis sinistra, lalu batas kanan bawah di SIC4 linea parasternalis dextra, dan di kiri bawah di SIC5 linea midclavicularis sinistra. Terus kita masuk ke anatominya dari eksterna dulu. Yang pertama, permukaan jantung ini memiliki 3 permukaan utama. Yang pertama ada fascia sternocostalis atau bagian anterior, ini menghadap ke sternum dan costae dan didominasi oleh ventrikel kanan. Lalu ada fascia diafragmatica bagian inferior yang berada di atas diafragma dan didominasi oleh ventrikel sebelah kiri. Lalu ada fascia pulmonalis kiri dan juga kanan yang menghadap ke paru-paru. Fasies kiri didominasi oleh ventrikel kiri, sedangkan fasies kanan didominasi oleh atrium kanan. Yang kedua ada apex cordis atau pucuk jantung. Ini merupakan ujung inferior jantung yang dibentuk oleh ventrikel bagian sinistra, terletak di ruang interkostal kelima sinistra pada garis midclavicula. Yang ketiga ada basis cordis atau dasar jantung. Bagian posterior jantung dibentuk terutama di antrium kiri dan sebagian oleh antrium dexter. Lalu ada sulcus, ada beberapa sulcus tapi saya akan menjelaskan 2 saja. Ada sulcus coronarius yang akan memisahkan antrium dari ventrikel yang merupakan lokasi arteri koroner dan sinus coronarius. Lalu ada sulcus interventricularis anterior dan juga posterior yang akan menandai batas antara ventrikel kanan dan kiri di permukaan anterior dan posterior jantung. Untuk pembuluh darah besarnya itu ada aorta ascendens, truncus pulmonalis, vena cava superior dan inferior, ada vena pulmonalis dexter et sinister. Lalu ada auricula, merupakan struktur itu yang kayak telinga kecil yang merupakan ekstensi dari atrium. Ada auricula dextra dan juga sinistra. Lalu kita masuk ke struktur interna jantung. Yang pertama ada antrium dexter, terdiri atas satu ruangan utama yang halus yang biasa disebut dengan sinus vena cavae atau venarum cavarum, dan ruangan yang kasar itu terbentuk dari musculi pectinati. Pada bagian superior akan disebut auricula destra. Kedua ruangan ini akan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu aluran yang disebut dengan sulcus terminalis. Nah, auricula dextra ini merupakan kantong otot yang berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari antrium dexter. Lalu ada septum ini intertriale yang memisahkan antrium dexter dan sinister. Saat fetus pada sekat ini akan terdapat suatu lubang, yaitu foramen oval yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, valvula foramis ovalis akan menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah antrium sinister. Terus ada muara-muara pembuluh darahnya, vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula canae inferius dan valvula eustachii. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Ada sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii dan valvula TBC. Yang kedua kita masuk ke ventriculus dexter. Ini terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun dari rigi-rigi biasa yang menyondol yang disebut dengan trabecula carnae. Ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama itu ada musculi papillaris yang akan melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian pucuknya itu akan dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis.
Musculi papillaris dan chorda tinea akan berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tinea akan menegang dan menarik kedua kupis secara bersamaan sehingga kupis tertutup. Musculi papillaris ini juga berperan penting dalam fungsi jantung normal, akan membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventricularis. Nanti dia akan menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter selama sistol atau ventricle berkontraksi. Lalu ada trabecula septomarginalis yang akan menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior yang hanya terdapat di ventrikel sebelah kanan. Lalu ada trabecula septomarginalis seperti yang sudah disebutkan tadi. Ini akan membawa fasciculus atrioventricularis dextrum atau bundle His sehingga berperan juga dalam sistem konduksi jantung. Terus kita masuk ke antrium sinister yang terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra, lalu ostium atrioventricularis sinistrum yang akan menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval yang akan dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu yang terakhir ada ventriculus sinister yang akan membentuk apex cordis dan miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Terus nanti jantung itu akan disusun strukturnya sama, namanya skeleton cordis. Nah, fungsinya itu untuk tempat melekapnya miokardium sebagai kerangka jantung. Terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosus, dan pars membranacea septum interventriculare. Next, soal selanjutnya, jelaskan anatomi tractus respiratorius inferior. Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi tractus respiratorius inferior ini adalah bagian dari sistem pernafasan yang dimulai dari laring, di bawah pita suara atau glotis, dan berlanjut ke trakea, lalu bronkus, lalu nanti bronkus akan bercabang mencapai alveolus di paru-paru, tempat pertukaran gas itu akan terjadi. Nah, komponen tractus respiratorius inferior ini yang pertama adalah laring yang di bagian bawah. Batasnya itu dimulai dari bawah plica vocalis. Struktur pentingnya itu ada cartilago cricoidea, merupakan tulang rawan yang berbentuk seperti cincin gitu. Lalu ada cavitas infraglotica, merupakan ruangan di bawah pita suara yang mengarah ke trakea. Fungsinya itu untuk mengatur jalannya udara ke trakea. Lalu ada proteksi jalan nafas supaya dia itu menutup saat menelan lewat epiglotis. Lalu ada produksi suara. Lalu struktur yang kedua, trakea. Lokasinya itu dari laring setinggi VC6 sampai ke biforatio trakea di carina trakea setinggi VTH4 atau 5 pada posisi berdiri. Panjangnya itu sekitar 10-12 cm, tersusun dari 15-20 cincin cartilago yang berbentuk seperti huruf C atau cartilago trachealis. Terus ada dinding posteriornya itu dari cincin cartilago yang dilengkapi oleh musculus trachealis. Fungsinya itu untuk mengalirkan udara menuju bronkus, menjaga jalan nafas tetap terbuka. Lalu struktur yang ketiga ada bronkus. Nah, di bronkus ini nanti ada percabangan. Nah, di percabangan itu di trakeanya nanti kan ada percabangan namanya bufiratio trakea yang nanti akan bercabang menjadi bronkus primarius.
Dexter et Sinister. Nah, ada perbedaan nih antara yang Dexter sama yang Sinister. Yang Dexter itu lebih pendek, terus dia itu lebih vertikal dan lebih lebar. Terus Bronchus, Bronchus. Terus kan ada Primarius, nanti ada Secundus, cabang lagi jadi Bronchus secundus atau lobaris. Nanti yang di Dexter itu ada 3, yaitu lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan yang di Sinister itu hanya ada 2, yaitu superior dan inferior. Lalu Bronchus segmentalis atau Bronchus tersier. Ini masing-masing Bronchus lobaris bercabang lagi nanti jadi Bronchus segmentalis untuk tiap segmen bronchopulmonal. Totalnya itu kurang lebih ada 10 segmen per paru. Terus yang keempat ada bronchiolus. Bronchiolus ini peralihan dari bronchus segmentalis menjadi saluran yang lebih kecil. Terus bronchus terminalis ini merupakan akhir dari saluran konduksi udara. Sudah tidak terdapat kartilago, dindingnya halus dan banyak serabut elastisnya. Terus ada bronchus respiratorius. Ini awal saluran tempat pertukaran gas dimulai. Ciri khasnya itu tidak terdapat kartilago, terus dilapisi epitel silindris simplex hingga kuboid. Yang kelima itu ada ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Ductus alveolaris ini saluran akhir bronchiolus respiratorius yang dipenuhi dengan alveolus. Saccus itu kumpulan alveoli yang terbentuk seperti kantung. Terus ada alveolus, struktur bentuk kantong kecil. Kurang lebih ada 300 juta alveoli di paru-paru manusia. Dindingnya itu tipis. Terus ini merupakan tempat pertukaran gas O2 dan CO2 di membran alveokapilar, dan terdapat pneumosit tipe 1 untuk pertukaran gas dan pneumosit tipe 2 untuk menghasilkan surfaktan. Fungsi umumnya traktus respiratorius inferior ini untuk mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Lalu untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara lebih lanjut dan memfasilitasi pertukaran gas pada tingkat alveolus. Baik, mungkin sekian video laporan anatomi 2.2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.